Gang kuncinya, jadi gua nggak bisa ngelihat secara keseluruhan ya, tapi ada indikasi sih ini udah bekas di umat nih yang dicari-cari ya. Ini ada Toyota Avanza yang tipe G 1300 cc tahun 2018 nih teman-teman yang tertarik dengan Jazz. Di depan kita ada Honda Jazz RS 2016 otomatis, cukup worth it sih sebenarnya 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue, guys. Oke, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Highbit nih, guys. Balai lelang ini terbilang cukup baru ya, dan teman-teman bisa langsung cek di deskripsi untuk informasi jadwal lelang dan juga informasi balai lelang Highbit lebih lengkap lagi di deskripsi video gue ini. Oke teman-teman, ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja nih. Jadi teman-teman langsung aja cek video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, di Indonesia ini adalah Suzuki XL7 Beta, guys, 2021 automatic transmission. Odometernya masih 26 ribuan, wajar ya, masih 2021 soalnya. Grade-nya katanya masih B, nanti kita akan kelilingin dulu. Pajak mati di bulan Januari 2023. Di open di harga 190 juta rupiah. Ini harganya masih cukup worth it ya, tahun 2021 tipe Beta. Coba kita langsung coba cek warna putih dengan kondisi headlamp yang pasti masih bening. Terus grill ini sudah di cat nih warna hitam nih. Fog lamp masih oke. Velg juga sudah dicat dengan kondisi warna gunmetal sebenarnya, tapi agak-agak ngarah ke hijau jadinya. Kondisi ban tahun 2021 tapi masih cukup lah, masih 50-60%. Nah ini juga nih di bagian spionnya juga di stiker warna hitam seperti ini, dan kotor kondisinya nih, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Sudah keyless ya, keren banget. Kalau ini kondisi masih cukup presisi, kayaknya belum ada laka, belum ada banjir nih, guys. Oke, di bagian interiornya head unit sudah gede banget ya, monitor double din, terus sudah ada mode di steering wheel, automatic transmission, joknya juga masih oke, trimnya termasuk door trim. Nah, di bagian plafon juga masih oke, interior masih cukup baik nih, guys. Bagian atas roof rail masih oke, sisa-sisanya sih butuh dicuci lagi nih, guys. Nah, kita cek di kondisi belakang, sudah defogger nih untuk yang tipe Beta, ada 2 titik sensor parkir, spoilernya tapi nggak ada ya, dan ini stop lamp masih oke, wiper juga masih oke. Sisi bagian sebelah kirinya nih ada sedikit lecet ya. Nah ini butuh di repaint aja dan di repair sedikit nih, kayaknya bekas nyundul belakang sebelah kiri. Ini butuh dipoles lagi sih. Nat-natnya sih masih cukup presisi ya, sampai ininya juga di stiker loh, guys, untuk handle pintunya. Nah ini nih buat temen-temen nih, kalau emang tertarik, di depan kita nih ada Suzuki XL7 yang memang lagi laku-lakunya, yang tipe Beta automatic transmission. Sudah kita kelilingin tadi. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Di open di harga 190 juta rupiah, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, guys. Cari-cari ya. Ini ada Toyota Avanza yang tipe G 1300 cc tahun 2018 manual transmission. Odometer udah di 115 ribuan kurang lebih. Pajak mati di bulan 2 2023. Ini katanya juga masih di grade P. Di open lumayan nih, guys, di 140 juta rupiah tahun 2018, tapi udah barong ya. Kita langsung coba screening aja. Nah ini kalau kita cek di bagian headlampnya sih agak-agak sedikit mengusam ya. Grill masih cukup oke, headlamp agak mengusam, fog lampnya juga sudah mengusam yang sebelah kanan. Velg masih OEM dari bawaan Avanza dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Banyak water spotting ya di body-bodinya. Terus ini agak sedikit ngangkat nih. Nah gue curiga, nih jujur sih gue nggak megang kunci ya, tapi kalau gue ngeliat sih ini kayak ngangkat nih, guys, cupnya, cuman nggak kebuka ya. Nah ini teman-teman masih cek dulu nih, guys. Sayang gue nggak megang kuncinya, jadi gue nggak bisa ngelihat secara keseluruhan ya, tapi ada indikasi sih ini udah bekas di repair dan di repaint. Kita cek. Yang body masih kaleng di bagian fender. Nah ini, jadi ini udah dipasang peredam. Nah ini ada bekas cat ya, jadi ada yang pernah dispet juga nih di bagian bodinya. Kita cek di bagian interiornya nih, agak sedikit gelap ya. Ini masih bawaan pabrikan ya semuanya, dari trimnya, joknya, terus juga di bagian head unitnya masih double din bawaan pabrikan. Plafon sih cukup aja sih kalau menurut gua. Nah, setir memang agak menipis, wajar, sudah 100 ribuan up ya kilometernya, tapi kondisi interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gue ya, dengan kondisi mobil tahun 2018 masih cukup oke lah. Oke, di belakangnya ada spoiler, wiper juga masih cukup lah kalau menurut gue. Stop lamp masih cukup baik, 2 titik sensor parkir di bagian belakang.
Nah, cuman cat di bagian backdoor nih terkesan udah agak kusam. Di beberapa catnya nih ada beberapa yang kusam, cuman ini kayaknya kotor dan harus dicuci poles lagi nih. Udah kelihatan oke. Ini kalau kita lihat ya, ini udah ada bekas cat ya. Jadi ada yang bekas di repaint. Cuman kalau dilihat secara mendetail sih, ini kondisinya sih ya masih cukup aja sih kalau menurut gua. Nah, ini aja sih yang sayang gua nggak bisa lihat dalamnya. Cuman sesuai dengan grade ya, di sini kalau misalnya teman-teman lihat interiornya B. Ya tadi kan kita lihat ya cukup baik, eksteriornya C ya, cukup aja mesin terkategori C, nggak ada catatan lainnya. Jadi kalau menurut gue teman-teman langsung aja screening sendiri kalau tertarik dan estimasinya masuk sama unit ini. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission tahun 2018. Udah kita kelilingin, di open di harga 140 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk, buruan nih, jangan sampai ketinggalan, langsung datang ke balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini guys. Coba kita screening aja nih. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E 2014 nih, automatic transmission. Sayang aja warnanya warna ini masuknya ke merah metalik atau marun ya. Cuman ini warna yang agak kurang disukain sebenarnya. Odometernya ini ada di 84 ribuan dengan kondisi pajak mati di bulan 5 2020. Wow, lumayan ya. Dan ini di open di harga 85 juta rupiah. Ini harganya cukup worth it sih sebenarnya 2014. Tapi gimana nih kondisinya nih? Katanya sih masih serba C. Coba kita cek aja ya. Nah ini, wah kalau kita lihat langsung mendekati, ini langsung sudah kusam semua, jadi harus butuh di body repair. Ini headlamp sudah mengusam lah kalau gue bilang, tapi fog lamp sih masih oke ya. Terus ada beberapa yang kondisi bekas nabrak juga di bagian depan, baret-baret kasar, nggak presisi juga nih di bagian bumpernya. Ini sebenarnya udah harus di repair body. Velg sih masih OEM tahun 2014 seperti ini nih, single tone ya. Kondisi bannya kurang lebih ya sekitar 30%-an. Nah ini kita lihat nih udah kusam banget nih. Nggak ketutup ya, ini kena hujan nggak ketutup, kebuka nggak, coba kita cek. Oke, kekunci. Kita lihat aja interiornya langsung dari sini. Nah di bagian interior head unit masih bawaan dari Hondanya. Setirnya sih sudah agak kelihatan tipis tapi masih cukup oke, karena masih 84 ribuan. Odometer agak sedikit kotor di joknya, tapi ya ini butuh di salon lagi. Ini nih nggak tahu nih, kayaknya kena hujan jok yang sebelah kiri ya. Ini udah turun harga sih, kemarin di open di 100 jutaan nih kalau nggak salah. Oke, kita langsung ngarah lagi ke belakang nih. Sebenarnya akan bakal jadi rebutan ya, karena 85 juta Mobilio lagi dicari nih. Ini kalau menurut gua sih kusamnya ya kurang apik aja ya. Tuh, ini juga udah pernah di repaint nih di bagian sini. Ini ada beberapa yang bekas di repaint lagi. Ya, apa adanya lah kondisinya. Oke, ini kalau menurut gue sih masih terbilang cukup worth it. Kalau memang misalnya karena gue nggak megang kuncinya, tapi tadi gue nanya beberapa orang yang sudah ngecek, mesin sih masih oke. Ya, di bagian interior sama di bagian window sebelah kiri ya, atau kaca sebelah kiri itu motornya yang agak lemah. Nah, ini katanya semuanya masih normal. Di depan kita nih ada Honda Mobilio tipe E automatic transmission 2014. Mobilio generasi yang awal-awal ya. Ini di open cuma 85 juta rupiah. Yang tertarik nih buruan teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, kita mengarah ke sebelahnya ada Honda Jazz RS. Nah, ini adalah Honda Jazz RS 2016 automatic transmission dengan odometernya udah di 139 ribuan 2016 ya. Agak lumayan cukup sering dipakai ini kayaknya. Pajak mati di bulan Desember 2022. Ini katanya masih di grade B, di open di harga 180 juta rupiah. Ini harganya lumayan masih cukup oke sih ya, 180 juta tahun 2016. Memang harga Jazz nih lagi agak tinggi termasuk harga Freed. Cuman nggak apa-apa, kita coba kelilingin aja. Nah, ini adalah Jazz 2016 tipe RS. Kondisi velg sudah two tone color dengan kondisi bannya nih kurang lebih sekitar 40-50%. Headlamp sudah Proji dan multi reflektor, ada DRL juga di bagian bawahnya. Lalu nat-natnya masih cukup presisi, cuman udah ada bekas repaint nih guys. Nah, ini ada beberapa baret-baret pemakaian, juga ada terindikasi bekas repaint di bagian bodinya. Terus ini bodi masih kaleng ya, warnanya juga warna favorit, warna abu-abu gelap. Ada beberapa penyok-penyok nitik juga, tapi wajar ya, ini masih cukup lumrah lah. Nah, ini pas lagi dibuka kita langsung cek di bagian interior. Door trimnya masih keren banget nih. Ini baunya juga masih oke, nggak ada bau-bau apek ya, tapi agak sedikit kusam aja nih di bagian jok. Wajar, sering pakai. Odometer udah di atas 100 ribuan, jadi setirnya udah agak kusam. Cruise control pastinya ada ya, dan mode steering wheel. Head unit juga sudah besar seperti itu. Automatic transmission, kondisinya masih grade B. Tapi di bagian interiornya sih kalau menurut gue ya, ini kondisinya ya cukup lah, masih terawat, tapi tinggal butuh di salon-salon lagi. Lanjut di bagian sisi belakang ini masih kondisi apik ya, backdoor juga masih oke. Ya, ada indikasi bekas cat ya, ini cukup wajar sih kalau menurut gue ya. Kita sedikit buka.
Nah, ini ada sealant yang sudah bekas di repair karena dicat ulang sih sebenarnya. Nah, tapi aman ya, bagian tulangannya nih aman sih, jadi belum pernah ada indikasi bekas nabrak laka berat nih. Tuh, welding spotnya juga masih normal semua. Ini juga masih aman tuh ya, kunciannya, grease-nya juga masih ada. Lalu di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini juga masih cukup presisi sih. Ya, ada lecet-lecet pemakaian wajar lah. Ini udah pernah dipoles juga sih sebenarnya. Jadi dipoles lagi makin kinclong lagi nih. Ini kalau teman-teman estimasinya masuk, ini masih cukup apik lah di balai lelang. Oke, jangan sampai ketinggalan nih teman-teman yang tertarik dengan Jazz. Di depan kita ada Honda Jazz RS 2016 Automatic Transmission dengan sudah kita kelilingin ya. Kalau kondisinya sih menurut gue masih cukup apik nih. Di open di harga 180 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Highbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Highbit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.